samping mungkin jodoh. Oke. Jadi Jodoh tuh. nggak bisa dipaksa kan? Iya ya bener. Kenapa sih bidan itu sering jadi inceran tentara sama polisi? Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini saya kedatangan yang sangat cantik. Coba deh teman-teman lihat. Coba dong adminnya di close semua nih berdua. Wah, ini Bu Heni teman-teman. Ini Makasih Mbak Mulan. tapi beneran kok Bu, ini shiny banget di sini. Saya pulang nih. Jangan, belum selesai. Bu Heni ini teman-teman adalah ketua IBI-nya Banyumas. Wah, Ketua Ikatan Bidan Indonesia cabang Banyumas. Cabang Banyumas, luar biasa. Kali ini khusus kita ngomongin kebidanan kemarin. Mohon izin Ibu karena kemarin sudah ada kabar Ibu mau ke sini. Siap. Jadi saya sudah menyebar beberapa pertanyaan di sosial medianya Banyumas. Kira-kira kalau ada Ibu Ketua IBI kesini mau nitip pertanyaan apa nih? Wah ternyata banyak Bu yang mau tanya nih. Siap. Pertanyaan pertama nih Bu, apakah betul bidan sering ada chat dari halo dek? Ibu tahu halo dek? Tahu yang kenapa sih bidan itu sering jadi inceran tentara sama polisi? Militer. Apakah benar seleranya bidan itu harus militer, Bu? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak. Enggak. Itu gosip berarti. Gosip. Saya bukan D. Oh iya, bukan? F. Oh, ya, berarti enggak ya? B. Bang. Oh, Bang tuh enggak harus militer ternyata. Kalau boleh D. Dokter. Oh, iya tuh. Soalnya kemarin tuh kalau di TikTok di mana-mana, wah, yang halo dek itu biasanya tentara sama polisi ke bidan. Aduh, ini ketua IBI-nya jadul ya, jadi nggak pernah lihat TikTokan. Oh gitu. Enggak ini juga sih, nggak level udah emak-emak ya. Jadi saya nggak pernah lihat TikTokan. Saya mah kerja aja gitu. Kayak teman-teman kalau di shoot Ibu Bu Heni ini masih oke ya main TikTok ya masih sama. Enggak juga. Sayanya mau dimarahin anak saya. Ibu udah mak-mak loh Bu, malu. Tapi sebagai ketua Ibu berarti nggak semua bidan itu sama militer? Enggak juga sih, tapi yang saya tahu anggota saya Mbak Mulan itu ada 1470. Itu yang di Kabupaten Banyumas, Bu? Iya, wah, banyak dan sekali. Perempuan semua ya. Iya perempuan. Jadi kalau saya lihat sih seringnya tuh berwarna bajunya merah, bayangkari, berarti P ya, P, iya. polisi. Okay. D ada juga, ya ini sih fleksibel aja, banyak artinya banyak ya. Mereka memang di samping mungkin jodoh, jodoh tuh nggak bisa dipaksa kan? Iya ya bener, jodoh pengennya tuh. P, pengennya B, dapatnya D, dapatnya F. Ya bagi kami sebagai saya ketua IBI yang penting Anda bisa menikmati ya rumah tangga kan, dan cocok dan jodoh ya, banyak hal kan untuk mencari calon pasangan hidup. Betul Bu. Jadi teman-teman bukan memang bidan harus dengan itu. Karena kata Ibu karena jodoh. Jodoh tuh aja, bebas, ikuti ya memang sampai langgeng ya. Kesepakatannya kan kita menikah untuk seumur hidup. Ini kita malah jadi ngurus persinahan. Dapat double. Ya artinya kan biasanya kan bidan kita punya ini ya standar WHO, satu desa satu bidan. Jadi dia itu bertugas untuk bagaimana menyelamatkan seorang wanita ya di Mayapada tuh di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Sebagai namanya aja bidan, bahasa Inggrisnya itu midwife. Midwife itu mid, pendamping, wife itu perempuan atau istri. Jadi sebagai bidan itu harus mendampingi seorang wanita menjelang prenatal sebelum kehamilan atau remaja dan calon pengantin. Kemudian dia natal, bagaimana cara melahirkan, terus bagaimana dia harus bisa menjadi seorang ibu untuk merawat anak. Oh gitu. Jadi tugasnya memang ya harus menjiwai dulu gitu, baru mempunyai suami pendamping yang betul-betul mengetahui karakter dan tugas pokok ya sebagai bidan, sebagai pemberi pelayanan ibu dan anak. Oke, jadi luar biasa tuh bidan. Kalau ngomong Bu Heni jadi bidan udah berapa lama berarti? Lihat NIP saya. Saya berapa Bu? NIP saya 1991. Wah, kok seumuran sama saya Bu? Iya, Anda umur berapa berarti disitulah saya sudah 33 tahun menjadi bidan. 33 tahun teman-teman.
jadi Jadi bidan. iya, jadi 1991 itu saya lulus jadi bidan ya. Saya dari Jakarta emang. Mm-mm. Saya dari RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya Mm. bertemu suami juga di sana di Jakarta, tapi saya orang Jawa Barat. Oh, terus pindah ke Terus sini? pindah ke sini karena bapak mertua saya. Bapak Ah, mertua saya asli Banyumas. Dan saya ah. mencintai Banyumas akhirnya mau nggak Oke, mau. mau nggak mau. Ya kan Ya. karena mencintai orang banyak. Iya, makanya tuh jodohnya jadi B dan B. B. B double. Oh, double B. Banyumas dan pegawai bank. Iya betul. Adanya itu, Mbak Milan. Adanya itu atau jatuh cintanya ke situ. Jangan-jangan itunya. Wah, apa tuh? Ini kalau ngomong sama bidan nih, aduh, saya jadi nggak bisa. Ibu, 33 tahun jadi bidan, pengalamannya nggak bisa dilupakan. Menangani Jadi, apa tuh? waktu itu saya kan program crash program ya. Crash program itu adalah program percepatan pendidikan bagaimana memutus saat 190 sebelumnya itu kematian ibu sangat tinggi. Oh ya. Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang sedang hamil, melahirkan dan saat nifas. Yang sebelum 1990 itu yang ada hanya dukun bayi. Iya. Nah, saya ini pengganti dukun bayi. Yang sedikit cantik kali ya. Oke. Kalau dukun bayi kan pakainya jarit ya gitu. Nah, kamilah diterjunkan ke desa. Jadi memang pengalaman yang paling berharga adalah satu, saya dari Jakarta Raya ya ke desa dulu Sukoharjo, Solo, daerah Solo sekitarnya. Satu nggak bisa ngomong Jawa. Iya. Sampai dibilang itu bidan Heni gelis. Ah, saya udah GR nih gelis. Bu Heni kok gelis pisan? Enggak, saya biasa-biasa aja. Ternyata gelis di sini adalah kenapa bu bidannya baru diketahui mau ada info datang, udah datang di depan mata. Iya, Jadi saya katanya gelis pisan. Saya udah GR gelis pisan, ternyata datangnya terlalu cepat. Iya, terlalu cepat tuh gelis. Terlalu cepat. Nah, di situ tuh langsung saya nolong bersalinan. Alat belum ada, lingkungan belum kenal, nolong perdarahan, nolong ari-ari yang gak bisa keluar, nolong bayi yang gak bisa nangis, terus nolong ada apa nggih Mbak, robekan, terus ada yang kejang. Aduh, saya bilang aduh kenapa patologi semua ya, artinya penyulit ya. Iya. Nah, disitulah tuntutan kita zaman dulu tuh adalah learning by doing. Jadi bidan itu harus langsung melaksanakan, menolong supaya ilmu itu nggak dibaca perdarahan adalah kalau di situ tuh zaman dulu saya belajar berdarahan, apa yang kamu lakukan? Selamatkan nyawa. Karena dulu mohon izin ya, dukun memang dia punya talent dan dia memang punya kekuatan mungkin dari turun temurun, tapi kan dia tidak mengikuti edukasi formal ya, pendidikan formal. Jadi dia hanya by feeling. Nah, disitulah kami didatangkan untuk mengganti bagaimana peran dukun diganti oleh seseorang bidan yang bisa menyelamatkan ibu dan bayi, karena saat itu 1990 kematian ibunya sangat-sangat banyak. 350 per 100.000 kelahiran hidup. Kebanyakan Iya, kebanyakan karena perdarahan. Tensi tinggi ya. Kalau kita bilang tensi tinggi itu kan hipertensi atau preeklamsi berat. Nah, yang dukun saat itu mengatakan bahwa tensi berat dan kejang itu bukan karena penyebab kehamilannya, tapi karena kesurupan. Oh, oke. Jadi zaman baheula itu saya datang, Bu Bidan, ya Bu Bidan, itu ada ibu bersalin kejang, kesambet, kesurupan, dibiarkan di kali. Padahal itu tindakannya adalah keracunan karena kehamilannya yang harus saya rujuk dan saya harus bawa ke rumah sakit infus, jangan sampai meninggal ibu dan anak. Nah, itu kan dulu ya, saya tahun 1990 kan. Itu pengalaman nyata ya Bu? Nyata. Langsung sekolah langsung ketemu. Saya juga suka bercanda sama teman bidan, yang jadi bidan itu harus semangat, satu. Yang kedua adalah harus bagaimana ya kita sense of care ya. Bagaimana kita harus punya daya care ya, daya empati kepada siapa dia sih, saudara bukan ya, keluarga bukan, tapi jiwa kita adalah jiwa menolong, karena kita akan sangat bangga kalau bisa menyelamatkan seorang nyawa ibu dan bayi. Iya Bu, ini tadi Ibu bilang pendarahan terus perdarahan kejang, saya sampai bilang gini, kalau ada pasien kejang, yang kamu pikirkan adalah kamu jangan ikut-ikutan kejang. Masa jadi bidan takut ya? Iya. Jadi itu ya pengalamannya sangat banyak. Dan kita ya zaman dulu itu tidak money oriented ya. Artinya bidan harus praktek, terus nanti uangnya banyak. No, zaman saya dulu itu. Bahwa bidan itu dikasihnya hanya pisang, hasil bumi, beras, terus ya ubi gitu-gitu. Ucapan terima kasih, dibayarnya nih bayinya udah jalan,
Bu saya baru punya uang panen, itu sangat-sangat berkesan bagi saya. Jadi nggak ada dulu itu yang hitung-hitungan bidan harus ada persalinan sekian kali Sekian. misalnya ya 500.000 target saya, itu betul-betul pure nolong karena komit kami adalah bidan penyelamat wanita di Mayapada. Kalaupun kita akan ada tambahan penghasilan ya di bidan praktek, saya dulu praktek. Untuk praktek sore selain jam dinas saya itu karena rezeki mengalir dari apa ya, role model tadi, sense of care ya, perhatian kita kepada pasien, totalitas pelayanan, keramahan yang saat ini menurut saya mulai terkikis gitu ya. Jadi itulah saya sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia mengajak tetap kembali kepada hitoh ya, cita ini kita lah ya, kodrat, bukan kodrat, tugas utama kita, tupoksi, tugas utama pokok fungsi kita adalah mari selamatkan ibu hamil bersalin nifas, kemudian bayi-bayi yang lahir itu sesuai dengan program BKKBN. Sekarang menjadi, saya di BKKBN, dulu saya di Kemenkes 25 tahun. Sekarang pindah ke Dinas KB. Saya sekarang sedang berada di BKKBN jajarannya. Jadi mari bayi-bayi yang dilahirkan itu kita siapkan untuk menjadi generasi di 2045. Ini udah jadi orang BKKBN banget nih. BKKBN. Karena dari dulu juga sering ngajar BKKBN, jadi ya mandan-mandan nyambung juga ya. Baik. Jadi siapkan anak-anak yang lahir di hari ini dan 5 tahun mereka hari ini akan menjadi pengganti kita di Indonesia Emas 2045 sih, seperti itu teman-teman. Semangat. Ini udah ada orang dan saya sudah selalu bilang banggalah jadi bidan. Nah Bu, tadi saya ingat BKKBN, ingat tadi nggak boleh hitung-hitungan nih. Ada satu pertanyaan lagi Bu dari netizen, ini gosip Bu. Kenapa sih katanya bidan lebih suka terkait tadi BKKBN? Nah, kenapa bidan katanya loh ya Bu, Ibu jangan gimana-gimana loh ya. Enggak, saya biasa aja. Oke, biasa. Katanya bidan lebih suka KB yang suntik daripada MKJP. Ya secara ya, mungkin saya dulu praktek, jadi begini. Tidak ada makan siang gratis lah intinya ya. Tidak ada makan siang gratis. Artinya gini, kalau bidan praktek dia suntik, ada yang 1 bulanan, ada 3 bulanan. Memang kami sudah punya ADART Mbak Mulan, anggaran dasar rumah tangga organisasi ya, di mana bahwa kita ini memang punya kompetensi untuk skill pelayanan dan dapat jasa. Nah, jadi untuk suntik pastilah saya juga sebulan itu misalnya ada pasien saya 10 sebulan itu misalnya kita dapat 50.000, berarti kan 10 kali 50.000 kita dapat income dong. 400.000 lah ya misalnya, atau 300.000 untuk jasa saya. Kalau pasiennya sebulan itu 200 orang, berarti kan kali 200 itu. Itu sangat berhubungan dengan penghasilan tambahan bidan. Tetapi kami pun selalu mengingatkan untuk anggota kami Ikatan Bidan Indonesia Cabang Banyumas, ya kita ikutilah, karena kita dihadirkan dan kita diberi kemampuan. Kita hadir, kita lahir, kita belajar, kita komit jadi bidan itu sudah diberi kemampuan bahwa mari kita sukseskan program pemerintah. Adapun sekarang bahwa programnya BKKBN ini adalah MKJP, ya kita ikutkan. Toh kompetensi bidan bukan hanya disuntik. Iya betul. Ada edukasi, ada home care, ada konseling juga ada konseling, ada imunisasi, ada IUD. Jadi saya rasa tadilah kembali ya, rezeki jodoh. Udah ada yang ngatur. Lagi pula kita pasangnya nggak bisa tuh kalau nggak ada bidan. Iya mau dong. MKJP pun ya Bu. Iya, nanti BKKBN nanti putus kontrak dengan saya. Jangan dong. Ibu, Ya. kalau dari semua alat kontrasepsi paling susah tuh masang apa sih? IUD menurut saya ya. Saya pribadi IUD karena dia di dalam rahim, dia tidak terlihat, jadi harus feeling so good ya, jadi harus feel-nya kuat. Kemudian itu juga alatnya di dalam rahim, kita harus yakin ya posisi daripada rahim, apakah dia berbentuk ke atas, apakah dia kebalik, kemudian kita harus ngukur gitu ya. Dibanding, ini kan pendapat persepsi saya, dibanding implan, kelihatan. Implan kelihatan. Lapisannya kelihatan, ada lapisan lemak, ada lapisan subkutis ya, terlihat, dan bila untuk menyuntik pun sangat-sangat terbuka, transparan. Tapi memang saya pernah pengalaman tidak bagus juga menolong pasien habis melahirkan 40 hari memasang spiral itu. Aduh ini kan masih lembut ya rahimnya, karena bekas bayi segede gitu, rahimnya masih lembut.
yang namanya sonde nih, pengatur jarak, ukuran rahim dan arah kemana posisi itu rasanya tuh ini bener nggak gitu. Jadi memang harus sekali lagi jam terbang. Jadi bidan itu memang learning by doing ya. Jadi semakin dia tinggi, semakin dia pengalaman, semakin dia tinggi apa ya, skill kompetensi lalu diasah lah maksudnya ya. Semakin juga dia pendidikan formal, jadi habit ya, kebiasaan itu juga menjadikan bekal dia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sih. Jadi paling susah menurut saya karena memang bidan juga ada batasannya kan kemampuannya. Jadi tidak semua pelayanan KB bisa dikerjakan oleh bidan, jadi hanya beberapa aja. Yang tidak boleh sih cuman steril ya. Oh iya, steril ya. Yang karena lainnya itu boleh. operasi kecil. Iya. Operasi kecil. Teman-teman tadi lihat ya, Ibu cerita tentang masang IUD dengan santainya, saya udah geli-geli gitu. Ini bedanya ya kalau bidan tuh gitu ya, udah biasa gitu. Ibu tadi itu cuman spiral, kita kan biasa perdarahan. Ibu dan tadi cerita ada yang robek gitu, Bu. Itu berarti dijahit ya? Kalau orang lahiran robek dijahit? Tergantung tadi Mbak Mulan. Jadi kalau ada misalnya hal-hal yang memang di luar kemampuan kita, kita punya prinsip dong, masih ada langit di atas langit. Ada langit. Jadi kalau kita tidak mampu, bukan kompeten, janganlah kita memaksa. Memaksa yang bukan kompetensi dan kewenangan kita akan merugikan pasien. Jadi kita punya batasan adalah rujukan. Namanya tahapan kompetensi secara mandiri, kompetensi secara rujukan. Jadi kalau kita memang sudah tidak mampu dan bukan kewenangannya, misalnya tadi ya, nggak nakut-nakut ini robek. Misalnya ada luka atau robek, ya kita akan rujuk ke dokter atau dokter spesialis. Gitu. Dan jangan asal-asalan, ibu berangkat aja ke dokter spesialis, ini bukan ranah saya gitu. Enggak gitu juga, wajib mendampingi. Karena tadi ya kalau ibu itu kan seorang wanita lembut, jadi harus didampingi, harus disupport psikologisnya. Persalinan juga nolong, persalinan tuh jalan sendiri loh Mbak. Dulu nggak ada bidan kan dukun. Iya. Cuman ayo Bu semangat, lahir sendiri. Itu keluar sendiri Bu? Artinya bahwa itu natural sebetulnya ya. Tapi kita kembali lagi sebagai pemberi support, memberikan perawatan dan kita membuat nyaman pasien. Jadi kalau ada apa-apa pun bukan kita akan menelantarkan, tetap sebagai tugas pokok fungsi kita adalah sebagai pendamping. Dampingi dia bila terdapat kegawatan sampai ke rumah sakit di mana dia mendapatkan pelayanan lebih dengan dokter ahli. Baik Bu, ngomongin tentang melahirkan. Biar aman tuh melahirkan tuh kita harus gimana sih sebagai perempuan? Ada Mbak Mulan yang ibunya melahirkan 14 normal. Kenapa tidak bercermin ke situ ya? Artinya biasa aja sih. Bu melahirkan 14 ini. Saya pernah nemuin terakhir itu di Kedung Banteng Mbak Mulan. 14? Berarti PLKB-nya nggak penyuluhan KB? Nuduh ya? Enggak. PLKB-nya juga bagus-bagus. Ibu sebentar. Melahirkan 14 nih Bu. Ada ini konten 18 plus ya, mohon maaf otaknya ada 18 plus. Ibu kalau melahirkan 14 3 kali itu nggak sih Bu? Ya jelas. Itu jadi kendor nggak sih Bu? Oh kendor banget. Oh kendor banget tuh? Iya. Itu sebenarnya bisa balik nggak sih? Ya enggak, secara logika juga di anatomi bahwa sesuatu yang sudah meregang itu memuai ya. Iya, kan rahim normal nih gadis cantik ya kecil lah. Seberapa segini di teori itu hanya berapa senti atau sebesar telur bebek. Kalau dia masih gadis. Masih gadis. Terus punya anak satu, ya melar lah. Gitu. Kembali lagi, tapi tidak kembali seperti awal. Tapi terus punya anak kedua, berarti nanti tambah lagi. Gitu. Dan semakin longgar. Ya itu juga suatu mujizat ya. Kok sampai mama saya tuh 8 juga ya, zaman baheula kan. Jadi kalau memang berulang-ulang, teori di kebidanan adalah dia akan meregang, dia akan membesar, dan dia akan tidak elastis. Jadi bahayanya bila seorang wanita yang bolak-balik hamil melahirkan, bahayanya adalah tadi kembali pasti ada resiko. Gitu. Di antaranya tadi mungkin maaf ya nggak nakut-nakutin, tapi sekarang tenang aja karena dokter kebidanan juga sangat canggih, alat-alat juga sangat canggih. Jadi kalau memang tidak dekat dengan rumah sakit rujukan, anak ketiga aja kita sudah katakan resiko tinggi patologis karena tadi takutnya adalah robekan rahim, perdarahan, tidak kuat mengejan, dan elastisitas daripada, ingat mungkin Mbak Mulan untuk kontraksi ya, mules. Mules. Apa tuh kalau melahirkan mules namanya ya? Mules. Kalau kami bilangnya kan kontraksi. Kontraksinya tidak adekuat lagi. Gitu. Jadi tidak mules-mules atau mules terus gitu. Atau sebelum waktunya babaran nih yang harusnya 9 bulan, karena rahimnya sudah tidak elastis dan tidak
sistemnya jadi sudah berkurang lah ya, alat-alatnya itu bisa lahir sebelum waktunya. Oke, Jadi banyak bahayanya bila banyak anak. Oke, tuh Tidak teman-teman berjalan lagi, tidak berlaku lagi banyak anak banyak rezeki. Walaupun itu ya kuasa Tuhan. ilahi lah ya, kuasa Tuhan. Itu. Tapi kita pegangnya yang normal-normal aja. Jadi teman-teman bener kan kata BKKBN 4T itu bahaya, terlalu Iya banyak, dong. terlalu sering, terlalu tua, terlalu muda ya. Terlalu Bu? muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu Terlalu sering. sering. Itu sangat berbahaya. Sangat bahaya. Dan 3T. Apa tuh 3T, Bu? Terlambat menemui, Wah. terlambat mendeteksi, terlambat merujuk. Nggak ada kendaraan nih, nggak punya duit, itu udah nggak boleh lagi. Dan terlambat mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan. Itu gitu. bisa mengakibatkan tadi nyawa melayang. Jadi kita memang saudara kembar ya, bekas bidan dan BKKBN. Jadi selalu bareng-bareng terus gitu. Yaitu mohon kolaborasinya ya. Iya, siap. Karena kita sudah berhasil, angka kematian ibu ditekan, jumlah anak ditekan. Tugas kita tadi cegah stunting itu penting. Iya, mantap. Jadi bapak-bapak ya, kalau ibunya 2 anak cukup. 2 anak cukup. Kalau memang ibunya sudah pernah hamil melahirkan, kalau perutnya agak ngelambir itu wajar tuh, nggak bisa balik sama 1 telur. Ya itu ya udah Ya kan, suatu ini iya. penghormatan Penghormatan ibumu ya. tuh. Kan ibumu. Iya tuh, aduh aku jadi agak senang Bu ini perutku. Dari 1 telur bebek berarti karena sudah keluar 2 ya wajar. Kalau sedikit agak membesar dan iya agak-agak lemak-lemak gitu Iya, ya wajar. di luar kewajaran. wajar kawan. Bisa operasi kali. Iya, tapi kan ini prestasi loh. Prestasi loh ini. Gak punya anak juga berobatnya malah ratusan juta. Iya, prestasi loh lemak di perut ini. Prestasi, kebanggaan. Kok jadi seneng banget punya lemak perut ibu? Iya, ada temannya. Ada temennya. Dan ada pembenaran. Ada pembenaran. Termasuk kalau menyusui beneran jadi jelek Bu? Enggak. Oh enggak tuh, berarti punya aku masih bagus kawan. Punya menyusui cantik-cantik aja. Cantik-cantik aja. Nih lihat loh ibu loh, tetap oke nih. Berapa Bu? 53? 54. 54. Tuh, Mau 54. Mau 54 aja dong, masih gini loh. Enggak juga sih, mungkin ini karena Coba di close up dong. Oke kan tuh, menawan sekali. ini kan karena syuting foto. Enggak Bu, kita nggak Karena pakai ini. kamera percantik. 306. Enggak. 360. Enggak, ini Sony 4K. Oh, oke. Berarti beneran nih glowing. Berarti ini kali filternya udah 7 kali lapis filtering gitu ya. Mungkin kali ya, atau mungkin pencahayaan ini ya. Wah, Ibu berarti putranya berapa? 2, Mbak Mulan. 2 anak cukup, benar-benar 2 Betul, anak saya cukup. tuh takut banget sama pemerintah. Oh, 2 anak cukup, menikah di 24 tahun, suami saya 30, jarak anak 5 tahun dan KB-nya IUD dan sekarang steril. wis. Saya terlalu takut sama BKKBN dan terlalu disiplin hidupnya. Oke. Baik, coba ini kamera yang 2 orang Mas. Salim dulu Bu, sama saya juga panutan banget nih. Aduh, sok-sok lebay kita lah ya. Iya, saya nggak apa-apa Bu. Emang gitu harus kita nunjukin ya teman-teman, Ya. kalau nikah di usia ideal itu aman, insya Allah ya Bu. Ya. Ceritanya memang mengerikan ya Bu kalau melahirkan, tapi ternyata enggak. Enggak sih, buktinya juga ada yang kalau zaman baheula bilang zaman dulu lagi ya, kapok Lombok. Oh iya, kapok Lombok. Pedes, hamil maning. Takut, gak mau Bu Bidan, hamil maning. Iya betul. Ternyata itu persepsi dan gimana ya, keputusan daripada suami istri kayak. Oh gitu. Ibu, ini pesan-pesan nih biar ibu-ibu di luar sana, calon ibu di luar sana, remaja di luar sana, biar melahirkannya itu, kalau melahirkan sampai nanti punya anak itu aman, gak bikin bidan pusing gitu ya. Apa sih yang harus kita siapkan? Baik, jadi kalau sebetulnya kehamilan itu sebetulnya natural dan normal. 80%. Jadi yang 20% itulah yang patologis atau ada kegawatan. Saya rasa Bu Bidan dimanapun kurikulumnya sama ya, kompetensinya sama. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk selalu kontak dengan bidan 8 kali. Karena itu 8 kali. amanah dari Kementerian Kesehatan. Bidan itu harus mengunjungi minimal 6 kali selama kehamilan dengan bidan. 6 kali. Iya, periksa. Di mana aja itu? ANC namanya ya, antenatal care, membawa buku KIA, membaca buku KIA, Buku pink itu. ya buku pink. Di situ adalah dia hibah dari Jepang ya, waktu saya ke Jepang, pernah ke Jepang, ke Korea itu belajar bahwa
di sana itu banyak sekali ilmu. Jadi ibu-ibu sekarang nih yang usianya seanak-anak saya, Mbak Mulan, males baca. Iya Bu. Tapi broadcast sama TikTokan lancar. Iya betul Ibu. Tapi sebetulnya di buku KIA itu banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Lengkap Seperti tuh ya harus periksa usia kapan aja, ketemu dokter umum 2 kali, USG 2 kali, makan bergizi, protein hewani untuk 1000 hari pertama kehidupan. No cilok, no seblak, no mie ayam, no bakso Nah dong. tuh makanan C itu berbahaya ya. C ya Bu, cilok, cireng. Ya, Kalau sering-sering nggak boleh kan Bu? enggak dong, isinya apa sih? Kan dia hanya karbo-karbo ya. Sebetulnya di 1000 hari pertama kehidupan, di 2 tahun pertama, menurut ahli ya, karena guru-guru saya kan pasti dokter anak, dokter kebidanan ya, erat sekali. Di 2 tahun pertama itulah anak sedang 80% perkembangan otak untuk cegah stunting. Dan memang kunjungan rutin itu untuk melihat bagaimana pemantauan kesehatan kehamilan ini dalam batas normal atau ada penyulit. Jadi bila dalam 6 kali pemeriksaan itu 1 kali ketemu kegawatan atau patologis, itu tidak usah khawatir. Tadi bidan akan mendampingi dan dokter anak, dokter kebidanan, dokter umum pun akan membantu. Karena tugas kita bersama adalah menyelamatkan ibu dan anak, menyiapkan anak sehat, cerdas, berkualitas, soleh-soleha tanpa stunting. Wes, luar biasa. Mereka akan menjadi kita kan di 2045 nanti. Iya, betul kalau sama bidan tuh luar biasa. Ibu terima kasih sekali Ya, bagi saya hari ini Mbak salin Mulan, berapa kali nih Bu? 3 kali ya? Saya seperti seumuran Mbak Mulan. Iya benar, makanya saya bilang nggak mungkin 54, 30-an. Itu kan maunya saya. Ini 34, saya 32 gitu kan kayak kakak adik tuh. Ngaruh banget kakak adik. Baik Ibu, terima kasih untuk sharingnya. Kita jadi kenal bahwa nggak usah takut ya ke bidan, nggak Insya Allah usah bidan takut. mendampingi ibu hamil, ibu yang mau pasang KB. Kita juga mengedukasi bayi-bayi yang akan lahir ASI eksklusif, jangan lupa. Hamil makan bergizi, baca buku KIA, ASI eksklusif. 6 bulan itu sudah mulai PMBA ya, pemberian makan bayi anak dengan kadar dahsyat ya. Terus jangan lupa KB untuk menjalankan kehamilan dan merencanakan anak kedua, dan KB-nya MKJP. Betul, sip, Ya, mantap. baru komplit. anaknya pantau di posyandu dan BKB. Tumbuh kembang balita di mana dia harus bertumbuh, tinggi badan, panjang badan sesuai umur, dan dia harus berkembang dengan kecerdasan kemampuan sesuai usianya. Insya Allah sih anak akan ideal ya, artinya akan tumbuh normal sesuai harapan orang tua, bangsa dan negara. Luar biasa. Dan keluarga. Mantep. Jadi Ya. buat perempuan di luar sana, kalau itu pesan dari Ibu, kalau pesan dari sana, tetap bangga dengan lemak perut ya kalau Ya. sudah melahirkan ya. Nanti coba sit up, coba saya akan Ya. praktek sit up apakah bisa kembali. Tapi kalau enggak apa-apa, tetap bangga karena nggak semua orang Ya. bisa melahirkan. Betul Bisa Ibu ya? ada inner beauty lah. Iya betul. Fisik bisa diolah-olah lah. Betul. Baik Bu Heni, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman Banyumas Lover di kesempatan yang lain. Dadah. Terima kasih.